Wajahnya hitam, menatapku nanar. Ada gambaran kesedihan yang tak mampu dia sembunyikan. Tak lama setelah itu, sosok Sulis menghilang. Seketika itu pula denging di telingaku berhenti. Tahlilan selesai. Seperti biasa, keluarga Sulis membagi-bagikan nasi berkat. Aku dan bapak pun langsung bergegas pulang. Rumahku tidak terlalu jauh, hanya berjarak 4 rumah saja. Sesampainya di rumah, aku mulai membuka obrolan. "Pak, sebenarnya Sulis itu meninggal kenapa sih?" Tanya aku sembari membuka toples cemilan di meja depan TV. "Kan sudah bapak bilangin, dia kena diabetes akut loh," jawab bapak. Karena malam semakin larut, aku memilih tidak melanjutkan pertanyaanku kepada bapak. Aku masuk ke kamarku dan berniat untuk tidur. Namun, sudah setengah jam berlalu, aku belum juga bisa tidur. Bayang-bayang sosok Sulis selalu muncul di ingatanku. Jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Aku mematikan lampu bohlam yang ada di kamarku. Namun, masih terdapat sorot rembulan yang masuk melalui kaca jendela kamarku. Jadi, kondisi cahaya di kamarku menjadi temaram. Kebetulan ranjangku berada di samping jendela. Posisi jendela ada di kakiku. Jadi, aku tidur menghadap ke arah jendela dan lemari. Tiba-tiba, ada yang mengetuk kaca jendelaku. Perlahan, aku mendekati jendela berusaha mengintip apa yang ada di luar. Jujur, sebenarnya sangat merinding. Jelas aku mulai takut kala itu. Karena sejak di rumah Sulis tadi pun sudah diperhatikan sosoknya. Namun, aku memberanikan diri untuk sesegera mungkin melihat keluar jendela. Dan tidak ada siapa-siapa. Tidak ada apa-apa. Aku pun terlelap tidur. Keesokan harinya, ketika aku baru saja bangun, aku melihat ibu dan bapak berlari keluar rumah. Di luar rumah juga sudah ramai beberapa warga yang sedang kalang kabut. "Bu, ada apa, Bu?" Tanya aku berusaha mencegat ibu yang wajahnya memerah. "Ayo nak, ayo ikut ke rumahnya Bu Sri," pinta ibu tanpa menjelaskan apa yang sebenarnya telah terjadi. Aku yang penasaran pun hanya mengikuti saja. Di rumah Bu Sri sudah ada seorang mbah tua. Aku tahu beliau adalah sesepuh di desa, namun lebih mirip seperti dukun. Ada sekitar 8 warga termasuk aku, bapak dan ibu yang berkumpul di sana. Betapa terkejutnya aku ketika ada seorang wanita muda yang sedang berbaring di ruang tengah dan sedang dipakaikan kain kafan oleh Ibu Sri dan 2 ibu-ibu yang lain. Kulihat Ibu Sri menangis sesenggukan. Aku benar-benar bingung apa yang sebenarnya terjadi. Namun, alih-alih bertanya kepada orang tuaku, aku memilih diam dan melihat saja apa yang akan mereka lakukan. Setelah wanita muda tadi selesai dikafani, dia dibaringkan di tengah-tengah kami yang sudah duduk melingkar di ruang tengah. Aku tidak tahu siapa wanita itu. Namun, sepertinya bukan warga desaku. "Sudah ya Bapak Ibu, bisa dimulai ya. Ibu Sri, silakan siapkan apa yang sudah saya minta," ucap kakek tua tersebut. Bu Sri pun masuk ke dalam dapur dan kembali keluar dengan membawa tampa besar berisikan bunga-bungaan, daun bidara, air dalam gelas kecil, telur ayam kampung, jipang, pisang, kemenyan, dan beberapa benda lain. Tampa tersebut diletakkan di atas kepala wanita yang dikafani menyerupai pocong tersebut. Kemudian wanita tersebut mulai memejamkan mata. Aku dan warga lain hanya terdiam menyaksikan kakek tua yang mulai merapal kalimat. Aku tidak tahu pasti apa yang dia katakan karena tidak begitu jelas dan menggunakan kosakata Jawa Kawi. Namun, ada yang membuyarkan fokusku. Aku melihat bayangan sosok Sulis terbaring di samping wanita yang dikafani. Sosoknya sama berbentuk pocong. Perutku terasa sangat mual melihat sosok tersebut.